Karena mereka tahu, mereka sadar kebahagiaan mereka bukan pada emas berlian. Kebahagiaan mereka adalah ketika anak-anak mereka anak yang soleh dan solihah. Di mana mereka dididik untuk berpikir lurus seperti itu di dunia putri. Maka kalau mau anak-anak perempuan kita menjadi selamat dunia akhirat, jangan lupa daftarkan segera sebelum tanggal 19. Nah, itu videonya tinggal dipotong 1 menit, masukkan ke Instagram. Bisa juga kirim ke saya, nanti saya posting di akun channel YouTube Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe. Allah, mohon maaf kalau datuk-datuk alim ulama jadi pandai. Ini mama. Tapi dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada mufti mazhab Syafi'i di kota Makkah Al-Mukarramah, namanya Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Syekh Ahmad Zaini Dahlan mengeluarkan fatwa bahwa membunuh Belanda itu hukumnya halal darah Belanda itu. Dan siapa yang mati membunuh Belanda mati syahid. Maka fatwa itu dibawalah oleh jamaah haji pulang ke Nusantara. Disebut waktu itu belum Indonesia. Indonesia datang belakangan. Disebut dengan Nusa Antara. Nusa artinya pulau. Di atas benua Asia, di bawah benua Australia. Antara Asia dengan Australia ada pulau-pulau, maka disebut dengan Nusa Antara, pulau yang berada di antara dua benua. Nah, itu untuk menjawab anak kita. Nanti anak kita nanya, nama kita Nusantara ya? Ya, artinya apa? Memang udah begitu dari dulu. Nusantara. Lalu kemudian belakangan barulah muncul istilah Indonesia. Indo diambil dari kata Hindu. Ada nama sungai, Sungai Hindu. Itulah jadi agama Hindu sekaligus nama negeri Hindia. Makanya orang Belanda menyebut VOC Hindia Belanda. India itu letaknya di atas. Di bawah India ini ada pulau-pulau. Pulau-pulau itu disebut Nesia, Nusa. Pulau-pulau yang berada di bawah India, India, Indonesia, pulau-pulau. Itulah dia disebut pulau-pulau yang berada di balik India. Orang Arab menyebutnya Al-Juzur Al-Hindiyah, pulau-pulau India. VOC menyebutnya Hindia Belanda. Dibuang Belandanya karena sudah pulang, maka disebut dengan Indonesia. Kita tidak membawa Minangkabau. Walaupun pejuang-pejuang kita, para ulama, pejuang dari Minangkabau, tapi kita kesampingkan keegoan kita. Kita tidak membawa Jawa, tidak membawa Melayu, tapi yang dibawa adalah Indonesia. Berbahasa satu, bahasa Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Bertanah air satu, tanah air Indonesia. Walaupun makanannya tetap rumah makan Padang. Dimanapun kita pergi. Oleh sebab itu maka Indonesia adalah kesepakatan sekelompok umat berada dari mulai ujung Pulau Sumatera Aceh sampai Papua dengan kekayaan aneka ragam suku, bangsa, agama dan bahasa. Tapi jangan diskreditkan ini pejuang-pejuang dulu. Sebagiannya sudah diceritakan oleh Ibunda tadi, bagaimana rumah itu adalah rumah seorang saudagar Muslim Arab. Sekarang kan kalau kita baca di medsos ini ejek-mengejek seolah-olah Arab dijatuhkan. Padahal Nabi Muhammad SAW orang Arab. Gimana kita mau sholat tidak pakai bahasa Arab? Allah nan gadang panah. Tidak bisa. Oleh sebab itu maka saya bukan mau menaikkan, mau menjatuhkan Arab, tapi ini fakta dan data. Bagaimana tadi Ibunda menyebutkan pencipta lagu kebangsaan Indonesia dengan paskibrakanya, dengan benderanya, dengan rumahnya, itu semua adalah para habaib pejuang-pejuang. Fatwa yang menghalalkan darah Belanda datang
datang dari tanah suci Makkah dibawa oleh jamaah haji, berteriaklah mereka untuk mengusir Belanda, Jepang penjajah waktu itu. Teriakan mereka adalah Allahu Akbar. Allahu Akbar yang mereka teriakkan itu yang membuat Belanda kota pandai pulang mereka ke Amsterdam, tinggal teror Belanda. Jepang pun pulang, ketinggalan satu di Bukit Tinggi, lubang Jepang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sejarah ini halaka marun lam ya'rif qadrahu. Celaka orang yang tidak tahu siapa jati dirinya, sejarahnya, bagaimana kehebatan perjuangannya. Oleh sebab itu, ulama-ulama kita dulu mengajarkan hubbul watan minal iman. Cinta tanah air ini bagian dari iman. Man mata duna malihi fa huwa syahid. Siapa yang mati membela hartanya, tanah airnya, maka dia akan mati syahid. Tapi orang Belanda mengatakan siapa yang mati meninggalkan hartanya, dia gila. Islam mengatakan siapa yang mati membela harta bendanya, mati syahid. Akhirnya dibuatkanlah rumah sakit gila, dibuat di Pulau Sabang, sampai sekarang masih ada. Semua orang Aceh yang berjuang melawan Belanda rela untuk mati karena mau masuk surga, dikatakan oleh Snob Hordronje sebagai orang gila. Maka pejuang-pejuang itu dipenjarakan. Dianggap Islam ini adalah brainwash, brain otak, wash cuci, brainwash cuci otak. Brainwash itu bukan laundry, cuci otak. Dianggap Islam sudah mencuci otak, karena bisa orang meninggalkan hartanya, meninggalkan anaknya, meninggalkan istrinya demi untuk mati syahid. Itulah yang melatar belakangi kemerdekaan kita. Kalaulah andai pejuang-pejuang kita waktu itu tidak berjihad, melihat Belanda, Datuk, aku, tuanku, itu ada Belanda, nggak apa-apa, mari kita saling menghormati. Sampai kini ya masih dijajah oleh Belanda. Nah, ini harus, mesti, wajib. Alhamdulillah negeri ini merdeka. Dari mulai Imam Bonjol sampailah pejuang-pejuang, termasuk Ibunda. Beliau berjuang dengan pendidikan yang luar biasa. Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan yaltamisu fihi ilman, di jalan itu dia mendapatkan ilmu, sahallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah Ta'ala jalan dia menuju surga. Saya datang kemari tidak membaca kitab, saya datang kemari tidak membaca, belajar dari guru. Alam terkembang menjadi guru, foto-foto dan gambar, tulisan-tulisan yang saya baca tadi, informasi yang saya dengar menjadi guru. Maka sesungguhnya Abdul Somad adalah bagian orang yang belajar di Niang Putri, walaupun saya tak putri. Tapi putri-putri kita mesti kita didik dengan pendidikan, mencintai agama, mencintai bangsa. Man ala salasa banatin, siapa yang membesarkan 3 anak perempuan, fa'adabahunna, dia didik dengan baik, wa zawwajahunna, dia nikahkan dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati, falahul jannah, surgalah baginya. Man ala salasa banatin, siapa yang mendidik 3 anak perempuan, fa'adabahunna, dididik menjadi berakhlakul karimah, wa zawwajahunna, dinikahkan dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, buat baik sampai mati, falahul jannah, surga baginya. Datang sahabat, ya Rasulullah, anakku cuma 2, yang 2 pun masuk surga juga. Jadi sahabat dulu ada juga yang menawar-penawar itu ya. Cuma nawarnya cuma 2 saja. Yang 1 tambah 1 lagi. Ini aset kita. Al-Nisa imadul bilad, bukan hadis Nabi, kata-kata hikmah. Perempuan itu tiang negara. Kalau perempuannya baik, negara menjadi baik. Kalau perempuan tak baik, negara menjadi hancur. Bangunan kokoh, cantik, indah karena ada tiang yang kokoh. Kalau tiang ini lapuk, sudah lama tumbang, na'udzubillah. Perempuan mesti mendapatkan pendidikan yang baik. Saya yakin almarhumah dulu mendirikan ini 100 tahun, kurang 3 tahun, 1 abad, kurang 3 tahun lagi. Itu adalah perjuangan dari keinginan untuk membangun bumi Minangkabau. Tanah Minangkabau tidak hanya menumbuhkan tanaman yang subur. Tadi kami dari tempat Ustadz Jalfatullah menengok kebun begitu subur, indah. Bukan tanahnya saja yang subur, tapi juga mengeluarkan manusia-manusia yang luar biasa secara pemikiran. Karir mereka internasional. Sampai Syekh Ahmad Khatib Al-Minkalawi meninggal 1916, imam besar Masjidil Haram. Dulu kita kalau sampai ke Makkah bangga, mendongakkan kepala. Kenapa?
Karena kita adalah negeri berasal dari ulama-ulama besar. Kenal kamu dengan Syekh Khatib Al-Minkawawi, bangga jamaah haji dari Indonesia? Ya, dia dari kampung halaman kami. Tapi begitu sampai masanya, zaman kami dulu kuliah dengan Ustadz Kamrianto, dengan Ustadz Jelfatullah, kalau naik taksi ditanya, "Min Indonesia?" Lah, Thailand. Nah, barangkali yang Thailand. Sudah tua kalau istighfar asal. Nya pun heran mencari aku. Thailand kok hitam? Kenapa Ustaz tak ngaku Indonesia? Karena nanti kalau ngaku Indonesia, wak merah. Mandu menyambutnya sih. Tapi mesti tapi. Coba kalau ngaku Indonesia, because sebenarnya Indonesia murah, Siti Rahman. Nanti lah naik emosi. Tak punya harkat martabat. Tapi perempuan Minangkabau tidak akan pergi jauh mencari nafkah. Kenapa? Karena dia punya harato tinggi. Padi tetap bisa ditanam, tanah tetap menghasilkan gemah ripah, loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman. Adat Basandi sarang Basandi kitabullah. Apa maknanya? Bahwa tokoh adat dan tokoh agama beristihad, berkumpul, ditambah lagi pemerintah ikut tungku sejarangan menjamin ini 3 tungku, 1, 2, 3. Zaman sekarang susah untuk menjelaskan 3 suku sejarangan karena semua sudah pakai rice cooker. Inilah yang menanggung dan menampung di bawah, menahankan beratnya wali, menahankan beratnya dandang, dia yang di bawah, menahankan panasnya, dia yang di bawah. Mereka inilah yang ditinggikan seranting, didulukan selangkah batangnya tempat bersandar, daunnya tempat bernaung, akarnya tempat bersila. Kalau begitu dia pohon yang besar, daunnya tempat bernaung, akarnya tempat bersila, batangnya tempat bersandar. Dia pohon besar. Ustaz Somad, ya di Tampek kami, kampung kami tidak dapat lagi bersandar. Dia apa? Ini pohon bonsai. Di mana mereka dididik? Mendapatkan pendidikan yang luar biasa. Oleh sebab itu, kalau kita sudah tahu bahwa bumi Minangkabau ini dari dulu dia adalah agama, adat, pendidikan. Jangan robah ke orientasi yang lain. Kalau mau merubahnya ke wisata religi. Tapi selama-lamanya orang datang berwisata paling lama 3 hari. Sabtu, Ahad, Senin pagi dia sudah pulang. Tapi kalau pendidikan, dia bisa 6 tahun, 7 tahun. Kalau S1 4 tahun. Maka tidak ada investasi yang paling menjanjikan selain investasi pendidikan. Itulah kecerdasan orang-orang tua dari bumi Minangkabau dulu. Dia tahu, maka investasi pendidikan. Berapa banyak orang Riau datang kemari, orang Jambi, orang Palembang datang menuntut ilmu ke Tawalif, ke dunia putri. Apa yang mereka cari? Mereka cari adalah tempat belajarnya tenang, sejuk, ada air, makan pun enak. Saya kalau lama di sini ditambah berat badan. Oleh sebab itu maka aset ini harus dijaga, harus dipertahankan. Karena kalau tidak, maka akan habis, akan hilang. Bahkan dulu datang orang dari Pulau Jawa kemari untuk belajar. Setelah dia pelajari kepada Dr. Mahmud Yunus, Profesor Doktor, orang pertama mendapat gelar tahun 1925, mendapat ijazah alamiah Profesor Dr. Mahmud Yunus dalam bidang bahasa Arab. Datanglah orang belajar bahasa Arab ramai-ramai. Lalu pulang beliau ke kampung halaman. Itulah dia Kiai Haji Abdullah, Kiai Haji Imam Zarkashi, punya anak Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkashi di Jawa Timur, Gontor, Ponorogo. Artinya apa? Ini sejarah masa lalu tak boleh dilupakan, mesti diingat, mesti diceritakan, mesti dikenal untuk membangkitkan motivasi. Karena kalau tidak, banyak tokoh-tokoh yang tidak mengerti sejarah, tokoh berubah menjadi penokoh. Na'udzubillah. Oleh sebab itu ke depan kita kasih terus semangat, motivasi. Perempuan-perempuan mesti bisa mencetak, mendidik anak-anaknya. Di balik seorang laki-laki yang hebat, ada ibu yang luar biasa. Saya ceramah ke Malaysia setahun 2 kali, setiap 6 bulan. Selesai tausiah datang ibu-ibu makcik. Ustaz Somad, ya,
Saya nak datang ke Pekanbaru Riau, welcome, ahlan wa sahlan, silakan datang. Saya nak jumpa Mak Ustaz Somad. Kenapa pula jumpa mak saya? Saya mau tahu macam mana dia dulu mendidik Ustaz. Ternyata mereka melihat bagaimana ibunya. Itu yang diajarkan dalam Islam. Al-Madrasatul Ula, sekolah pertama adalah ibu yang membentuk kepribadian saya, akhlakul karimah saya, integritas saya adalah ibu. Setelah itu baru saya masuk sekolah, baru ke Mesir, baru ke Maroko, baru ke Sudan. Itu sekolah-sekolah berikutnya. Sekolah yang pertama adalah ibu. Ibu saya manusia biasa, perempuan biasa, tapi guru saya mengaji dari mulai alif bata, alif yati, alif di bawah, alif depan u, a, i, u, itu mak sampai khatam Quran. Setelah khatam Quran baru diserahkan ke guru mengaji. Dulu kalau kami pulang bawa mainan, dapat dari mana nih main? Dapat di jalan mak, antarkan balik ke jalan. Karena nanti mainan ini akan besar di akhirat, kau akan pikul dia. Kamu tidak tahu itu dari mana ide pikiran bahwa nanti mobil-mobil mainan ini di akhirat nanti akan besar kita pikul. Ternyata ada ayatnya dalam Al-Quran. Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dia akan membawa kecurangannya pada hari kiamat. Ibu-ibu, dia tidak pakai ayat, tidak pakai hadis, tapi kata-kata yang masuk ke dalam otak anak-anak. Ustaz berceramah, habis 3 paket giga, tak masuk. Oleh sebab itu maka ini ibu-ibu adalah luar biasa. Sekali ibu nasihatkan ke anak-anak ibu sampai mati. Saya ketemu dengan pecandu narkoba, bertato, penjahat, preman. Saya tanya, gimana ceritanya bapak berhenti pakai sabu-sabu ini? Tak ada yang bisa menyembuhkan saya Pak Ustaz. Badan Narkotika Nasional pun tak bisa. Ditangkap polisi saya keluar lagi. Jadi gimana bapak ceritanya berhenti? Mak saya pergi umroh, dibawanya 1 jerigen air, tawaf dia 7 putaran, doanya tak ganti-ganti, satu saja. Sehatkan anakku dari narkoba, sehatkan anakku dari narkoba, sehatkan narkoba. Habis itu dibawanya pulang, dimandikan saja, sehat sampai sekarang Pak Ustaz. Betapa doa ibu luar biasa. Makanya kata Nabi, ummuka. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Setelah itu barulah kata Nabi, abuka, bapak. Ini jarang disampaikan Ustaz-Ustaz karena dia tak masuk di dalam. Abuka, bapakmu, ibumu, ibumu, ibumu. Kenapa ibu itu sampai 3 kali? Karena ibu yang menyusukan, ibu yang melahirkan, ibu yang mengandung. Kalau ada bapak-bapak udah dapat 3, cobalah yang 3. Tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi perempuan adalah menjadi kehormatan yang luar biasa. Tapi menjadi perempuan juga menjadi tanggung jawab yang luar biasa. Berapa almarhumah Syekhah Rangkayo Rahmah Al-Minusia sudah menyelamatkan anak-anak, menyelamatkan generasi bangsa dari perempuan yang dididik di dunia putri ini. Maka kita ini adalah buah dari pendidikan mereka. Maka kalau apa yang saya ucapkan hari ini, apa yang saya sampaikan hari ini mengalir ke makam guru-guru saya, termasuk orang tua saya, maka begitulah Allah Ta'ala mengajarkan kita. Amal kita tak putus dengan kematian. Karena kalau amal putus dengan kematian, betapa tak adilnya Tuhan. Amal umat Nabi Nuh, Nabi Nuh alaihissalam meninggal 950 tahun. 950 tahun itu kalau hidup sekarang berapa kali ganti KTP? Lama hidupnya. Baru umur umat Nabi Muhammad baina sintina wa sab'in, antara 60 dengan 70 tahun. 60-70 mati. Sedikit sekali yang lebih daripada itu. Amal kita amat sangat terbatas. Tapi kalau kita punya amal jariah, Masya Allah, tabarakallah, almarhumah sudah punya amal jariah. Kita tergantung apa yang bisa kita lakukan di masa akan datang. Merdeka bukan hanya sekedar menggerek bendera menyanyikan Indonesia Raya. Merdeka bukan cuma mampu mengusir Belanda dan Jepang komunis. Merdeka adalah ketika anak-anak bisa sekolah tanpa dibebani biaya yang terlalu tinggi. Merdeka adalah ketika perempuan bisa berkarya. Merdeka adalah ketika kita bisa bebaskan umat negeri dari kebodohan, kejahilan, ketidakmengertian, kedunguan. Tapi kalau masih lagi terjebak pada itu semua, sesungguhnya kita hanya baru lepas dari penjajahan Belanda, pindah kepada penjajahan, tirani, monarki yang lebih menyakitkan, lebih mengerikan. Kata Bung Karno, akan datang penjajahan yang warna
kulitnya sama dengan warna kulit kita, bahasanya sama dengan bahasa kita, dan itu lebih menyakitkan daripada Jepang dan Belanda. Oleh sebab itu, momen ini adalah momen menyegarkan lagi ingatan kita. Tambah lagi. Saya ingat dulu diserahkan ke guru mengaji, diberikan rotan sebesar induk jari, dibelah 4, diserahkan. Ini anak saya, ini beras 1 kaleng, ini minyak, ini rotan. Kalau dia nakal, Ustaz, pukullah dia. Hari ini tak bisa kita lakukan. Oleh sebab itu, pukul-memukul memanglah dalam Islam diajarkan. Muru auladakum bisolah, suruh anak kamu sholat wa umar bin sabah asinin umur 7 tahun. Wadribuhum fil asrah, pukul umur 10 tahun. Memukul tidak tangan terlalu tinggi, memukul tidak lebam dan berbekas, memukul tidak pada alat vital, memukul tak boleh pada wajah, memukul tak boleh sampai menghilangkan anggota tubuh, hilang telinganya sebelah dan ditarik. Tapi memukul memberikan efek jerah. Memukul bukan menghajar, tapi mengajar. Memukul adalah salah satu cara pendidikan. Gara-gara pukul itulah mungkin kita menjadi orang yang tahu sopan santun hari ini. Tapi sekarang, oleh sebab itu dengan istiqomahnya Diniah Putri Padang Panjang sampai hari ini merupakan salah satu cara Allah untuk menjaga bumi Minangkabau tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rukun ghafur insyaallah. Amin. Biar amin. Tadi saya mulai pukul 11, sekarang 11.40 menit saya sudah tegak. Biasanya di mana-mana 60 menit, sesuai tertulis di botol 600 ml. Tapi karena poster kami di sini berdua, ada Ustadz Del Fatullah dan pula kita juga bersama dengan para Ustadz alim ulama, sahabat-sahabat saya, kawan-kawan di Mesir, senior-senior. Ini merupakan wadah silaturahim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf atas segala kesilapan dan kehilapan. Banyak tutur kata saya tak tepat menurut adat istiadat petatah petitih nenek mama. Saya mohon maaf, beribu maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.